Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Perkenalkan, nama saya Cynthia Victorin Maitimu, SP MSI, dosen program studi pendidikan biologi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, STKIP Gotong Royong Masuri. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bioteknologi. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah bioteknologi merupakan mata kuliah lanjutan dari penerapan mata kuliah mikrobiologi dasar yang telah diperoleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah bioteknologi merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi pendidikan biologi berbobot 2 SKS, mencakup teori dan praktikum yang ditawarkan mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah bioteknologi disampaikan dengan metode DIPA, Delivery, Interaction, Project, and Assessment. Bioteknologi saat ini mendapatkan perhatian serius untuk dikembangkan secara intensif dengan harapan dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia, terutama yang menyangkut kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, lingkungan, dan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia. Capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus yang diharapkan dari mata kuliah bioteknologi ini antara lain: 1. Mahasiswa memiliki karakter unggul dan wawasan yang luas, serta penguasaan kompetensi profesional yang baik sebagai guru biologi untuk pencapaian hasil kerja organisasi pada bidang bioteknologi. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEX dalam penyelesaian masalah pendidikan dan keguruan biologi, khususnya dalam bidang bioteknologi, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi serta data bidang pembelajaran biologi, khususnya bidang bioteknologi, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan pengetahuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa menguasai teori, konsep, prinsip dalam bidang biologi dan pendidikan biologi dengan perkembangan keilmuan dalam pembelajaran di sekolah, khususnya dalam bidang bioteknologi. Yang kedua, mahasiswa mampu melanjutkan riset secara ilmiah menggunakan metodologi penelitian dan statistika dalam memahami fenomena empirik dalam bidang biologi, khususnya dalam pengembangan bidang bioteknologi. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah bioteknologi meliputi 10 pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar bioteknologi. Yang kedua, bioteknologi konvensional. Ketiga, bioteknologi modern. Keempat, bioetika atau etika bioteknologi. Yang kelima, bioteknologi dalam bidang industri makanan dan minuman. Yang keenam, bioteknologi dalam bidang pertanian dan kehutanan. Yang ketujuh, bioteknologi dalam bidang lingkungan. 8. Bioteknologi dalam bidang kesehatan dan kedokteran. 9. Bioteknologi dalam bidang sumber daya energi. Dan bab ke-10, dampak penerapan bioteknologi. Pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah bioteknologi yaitu: yang pertama, buku ajar bioteknologi yang ditulis oleh saya sendiri, Cynthia Victorin Maitimu, SP MSI, dan rekan saya, Rusman Dani Rumain, SPD MPD. Buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Press pada tahun 2023. Pustaka yang kedua adalah buku bioteknologi, buku pengayaan biologi, penerbit Aska Solo, tahun 2017. Pustaka yang ketiga, Pengantar Bioteknologi, penerbit Bidana Press, tahun 2021, serta pustaka pendukung, yaitu berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan mata kuliah bioteknologi,
baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, discovery learning, yang kedua, problem-based learning, yang ketiga, presentasi, 4 praktikum, dan yang kelima, project-based learning. Kriteria dan standar penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek penilaian, yaitu ujian tertulis, evaluasi terhadap proses pembelajaran, unjuk kerja, serta unjuk sikap dengan komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, ujian tengah semester berbobot 20%, ujian akhir semester berbobot 25%, praktikum atau proyek berbobot 20%, tugas 15%, diskusi 10%, dan kehadiran 10%. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang saya lakukan secara luring di kelas. Pagi guys. Pagi Bu. Senyum yang ceria di pagi hari. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Luar biasa. Oke, kita akan kuliah di hari ini. Semua sudah siap? Siap Ibu. Kita harus berdoa. Ya, silakan ya, ketua tingkat. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum Ibu masuk di materi kita kali ini, Ibu mau request kalian dulu. Masih ingat tidak dengan materi kita kemarin? Masih Bu. Ya, kalau masih ingat, coba ya refresh kalian ingatan kalian. Bioteknologi berasal dari 3 penggalan kata apa saja? Bios, Terus, teknos, dan logos. Bios itu apa? Hidup. Kalau teknos? alat, Kalau logos? ilmu. Berarti bioteknologi, siapa yang tahu? Ada yang tahu pengertian bioteknologi? Iya, silakan Dewi. Oke. Terima kasih Ibu. Pengertian dari bioteknologi itu kan dari penggalan kata itu hidup, alat, dan ilmu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bioteknologi ini adalah cabang ilmu dari biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan alat atau pemanfaatan mikroorganisme atau pemanfaatan apa yang ada di muka bumi ini sehingga dimanfaatkan untuk menjadi yang produk lebih baik. Good. Berikan applause bagi Dewi. Ya, ada lagi yang bisa? Oh ya, silakan Sanur. Jadi bioteknologi merupakan cabang ilmu dari biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini tuh berupa fungi, jamur, virus, bakteri serta lain sebagainya. Selain digunakan sebagai pemanfaatan makhluk hidup, bioteknologi ini juga biasanya digunakan untuk pemanfaatan produk seperti enzim dan alkohol yang digunakan dalam produk untuk menghasilkan barang dan jasa itu. Ya, oke, baik sekali. Oleh intinya, bioteknologi itu adalah proses ya, mendayagunakan mikroorganisme, khususnya untuk bahan pangan, ya. Dia mendayagunakan kerja dari mikroorganisme, merubah bahan baku, bahan utama menjadi produk jadi. Yang produk itu dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan, kan? Untuk kesejahteraan, untuk kelangsungan hidup dari manusia. Oke, baik, kita berikan aplaus bagi kita semua yang kalian masih ingat dengan apa yang Ibu terangkan di minggu sebelumnya. Ya, kita masuk dengan pertemuan kita hari ini. Kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional atau biasa disebut dengan bioteknologi tradisional. Nah, dalam materi ini yang diharapkan yaitu bahwa kalian selaku mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dari bioteknologi konvensional. Dan tujuannya bahwa kalian bisa menjelaskan tentang pengertian, kemudian ciri,
manfaat produk dari bioteknologi konvensional, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Tadi Ibu jelaskan bahwa bioteknologi konvensional itu sama dengan bioteknologi tradisional. Nah, apa itu bioteknologi konvensional? Ada yang tahu? Ya, silakan Sandu. Bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan barang dan jasa secara alamiah tanpa ada rekayasa genetika. Iya, betul sekali. Berikan aplaus bagi teman-teman ya. Jadi bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat. Nah, alatnya itu digunakan untuk menghasilkan produk dan layanan ya. Seperti jamur bakteri menghasilkan enzim yang dimetabolisme untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, bioteknologi tradisional atau konvensional memanfaatkan organisme untuk memproduksi alkohol. Misalnya dalam proses pembuatan tape, ya. Kemudian pembuatan bahan makanan dibantu oleh mikroorganisme melalui proses yang namanya fermentasi. Nah, kemudian bioteknologi tradisional atau konvensional ini masih menggunakan cara-cara yang tradisional, belum berkembang secara pesat. Memang sekarang ini, lalu orang berpikir bahwa sudah ada pakai peralatan canggih, tapi prosesnya masih mendayagunakan kerja dari mikroorganisme. Cuma alatnya saja. Kalau dulu, kalau di pabrik tempe, kalau kalian lihat, ini kan semuanya cewek-cewek ya. Pernah ke pasar tidak? Pernah. Nah, kalau kalian lihat, di pasar itu kalau buat tempe itu sampai basuh, toh karena menggunakan kaki dan sebagainya karena tidak ada alat. Tapi sekarang semakin banyak perkembangan ilmu pengetahuan, mereka menggunakan alat yang canggih. Tapi proses ini tetap jalan, yaitu mendayagunakan kerja dari mikroorganisme. Oke. Kemudian ini ciri dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, dikenal sejak awal peradaban manusia. Nah, masih ingat kan waktu mata kuliah mikrobiologi dasar yang Louis Pasteur menemukan anggur ya? Nah, tanpa sengaja ya, dia karena panennya terlalu banyak, dia membiarkannya, dan ketika pada sebulan kemudian ketika dia mencicipinya, dia merasa lebih enak anggurnya dibandingkan dengan buah yang segar. Nah, itu awal penemuan kerja dari mikroorganisme. Ya, kemudian menggunakan produk yang dibuat langsung dari organisme atau mikroorganisme dalam bentuk senyawa kimia tertentu atau bahan makanan yang memiliki manfaat bagi manusia. Ya tadi, ketika kita makan tempe yang bahan bakunya adalah karbohidrat dari singkong, kita mendapat apa? Alkohol, dapat nutrisi. Ya. Pernah coba tape? Pernah coba tape? Nah, ketika makan rasanya gimana? Ada asamnya, ada alkoholnya, ya. Jadi dia merubah bahan baku zat kimia yang utama karbohidrat itu dirubah menjadi alkohol, ya. Tapi tentunya dengan bantuan dari mikroorganisme. Kemudian menggunakan mikroorganisme secara terbatas. Orang bikin tempe juga, takaran ragi yang digunakan juga terbatas. Nah, kalau yang pertama meningkatkan kandungan nutrisi dari produk dalam bentuk minuman dan makanan dengan cara mengubah zat dari tersebut. Ya, jelas ya. Yang kedua, menciptakan kemudian membuat makanan lebih aman, meningkatkan pendapatan dan harga jual dari produk. Kalau dia masih kacang kedelai, ketika jual tempe saja 3-5 ribu. Sekarang ya. Kalau ikan mahal, harga tempe itu akan melonjak. Pedagang tempe itu dia akan menghasilkan cuan yang banyak. Ya. Kalau ikan mahal ya.
Tapi jangan lupa bahwa protein pada ikan dan daging sama dengan protein pada tempe. Ya. Jadi jangan pulang lalu lihat bahwa orang tua cuma menyediakan tempe lalu aduh tempe lagi. Jangan, ya. Itu berkat dan harus disyukuri, itu luar biasa itu. Protein nabati yang kandungan isinya sangat memadai untuk kesehatan tubuh. Kemudian berikut, meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan biaya. Oke. Selanjutnya, produk-produk dari bioteknologi konvensional. Nah, untuk produk sendiri itu kita lihat pada bahan pangan, contohnya adalah tempe. Peternakan, ini adalah domba apa? Arkon. Ya. Kemudian ini pada bidang, ini bukan bidang pangan ya, ini pada bidang pertanian. Nah, ini adalah POC. Kemudian pada bidang kesehatan, ini adalah antibiotik penicillin. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam aktivitas mahasiswa ya. Nah, di hadapan kalian ini ada beberapa produk bioteknologi konvensional. Ada apa? Nata de coco, kecap. Ini apa? Yogurt. Ini Mentega. Dan yang terakhir adalah tempe. Ini adalah 5 contoh produk bioteknologi konvensional. Nah, sekarang Anda dimintakan untuk memecahkan atau menganalisis produk. Nah, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok dia memilih dari 5 produk itu, dia pilih yang mana. Nah, tugas kalian menganalisis produk ini. Kok misalnya tempe ini apa yang merubah dia sampai dia bisa menjadi tempe? Dia bisa menjadi kecap. Dari susu bisa menjadi mentega. Dari krim bisa menjadi yogurt. Kira-kira ada kerja apa? Kerja mikroorganisme apa di dalamnya sehingga menjadi produk ini. Nah, itu tugas kalian ya. Silakan dibagi kelompok dulu. Kelompok 1 yang mana? Boleh dibagi? Kita bagi begini aja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Nah, masing-masing perwakilan dari kelompok siapa di sini? Pilih. Perwakilan kelompok 1 siapa? Silakan. 1 ini, 1, 2, 3. 1, ya, Bella. Kelompok 1 perwakilan. Kelompok 2, Dewi. Kelompok 3, Sanur. Nah, silakan perwakilan. Oke. Kalian sudah bagi dalam 3 kelompok ya. Nah, ini ada lembar kerja mahasiswa yang akan kalian kerjakan. Nah, Ibu bagi dulu ya. Ini untuk kelompok 3. Ya, waktu kerja selesai. Semuanya sudah siap? Siap. Oke, berikan aplaus. Kita akan mulai presentasi dari kelompok 2. Silakan. Berikan aplaus bagi kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan kepada Ibu dosen dan teman-teman. Kami kelompok Nata de Coco akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Deli Syawaluluhun sebagai moderator dan di samping pemateri Dewi Ngangun. Dipersilakan kepada pemateri. Terima kasih untuk moderator karena telah memberikan waktu dan tempat untuk saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang produk bioteknologi konvensional atau produk bioteknologi tradisional, yaitu Nata de Coco. Ini adalah produknya. Nata de Coco, bahan utama yang dipakai dalam pembuatan Nata de Coco ini adalah air kelapa. Dan bakteri atau mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan Nata de Coco ini adalah Aeobacter psillinum.
Jadi bagaimana caranya mekanisme nata de coco ini terbuat sehingga menjadi seperti ini adalah mikroorganisme Acetobakteri Xylinum dengan cara mengubah gula menjadi serat atau selulosa yang ditambah dengan air kelapa dan difermentasi didiamkan hingga berbentuk seperti nata de coco. Ya, kekurangan dari nata de coco ini dapat mengakibatkan diabetes. Kenapa saya bilang dapat mengakibatkan diabetes? Karena dalam diabetes, bagi penderita diabetes itu kan karena mereka terlalu banyak makan gula, konsumsi gula. Dan kebanyakan pada umumnya masyarakat itu sering membuat nata de coco menggunakan sirup dan terkadang menggunakan gula tambahan untuk sebagai pemanis. Sehingga itulah yang mengakibatkan makan berlebihan sehingga mengakibatkan diabetes. Terus kelebihan dari produk nata de coco ini apa? Kelebihannya ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa saya bilang dapat meningkatkan kekebalan tubuh? Lihat saja bagi orang yang kalau misalnya minum air kelapa bisa menghilangkan dahaga, bisa mengembalikan imun. Itulah fungsi dari manfaat dari nata de coco. Oke, kesimpulan dari nata de coco ini adalah nata de coco ini adalah produk fermentasi dari air kelapa dan mikroorganisme Acetobakteri Xylinum yang menghasilkan produk yang lebih baik sehingga mampu untuk membuat pertahanan tubuh kita dalam meningkatkan imun. Karena kurang begitu baik, maka nata de coco. Ya, dia punya seratnya tinggi. Terus bagi tempe, nata de coco dan kelompok kecap. Oke, tadi 3 produk itu tempe, nata de coco dan kecap. Nah, selain produk ini ada produk lain hasil dari bioteknologi konvensional. Ada yogurt, ada mentega. Selain bioteknologi dalam bidang konvensional pada produk pangan, ada juga dalam bidang peternakan. Salah satunya adalah domba Ancon. Nah, ini adalah produk bioteknologi konvensional menghasilkan ternak unggulan. Nah, bagaimana ini dihasilkan? Bisa dengan jalan yang namanya inseminasi buatan. Nah, diambillah itu sperma dari spermatozoa semen beku kalau dalam bahasa peternakan dari ternak jantan yang dia punya kualitasnya unggul. Lalu dibekukan, nanti disuntikan ke ternak betina. Nah, hasilnya itu yang tadi itu dia menghasilkan sapi dengan kualitas yang unggul, kan? Dia punya punya produksinya banyak. Kalau dia sapi perah penghasil susu, berarti kuantitas dari hasil susunya itu meningkat. Ya. Ada juga kelebihan dari bioteknologi konvensional. Apa saja kekurangannya? Nah, itu ada 4 kekurangan. Yang pertama, tidak mungkin dapat mengatasi masalah genetik. Ya, tidak bisa mengatasi masalah. Karena itu harus dengan bioteknologi modern. Kemudian yang kedua, hasilnya tidak bisa diprediksi. Nah, toh, mana orang bikin tempe 1 kilo bisa, kalau misalnya dia takarannya kecil atau takarannya sedang masing-masing orang beda kan? Oh, dari tempe 1 kilo, dari kacang kedelai 1 kilo bisa menghasilkan tempe 20 biji. Tergantung orang yang buat, hasilnya tidak bisa diprediksi. Kemudian, produksi varietas baru membutuhkan waktu yang lama. Yang terakhir, hambatan alami dari sistem pertanian seperti hama tidak bisa diatasi. Ya, bisa meningkatkan kesuburan, mengatasi problem lingkungan, tapi tidak bisa mengatasi hama. Ya. Jadi ada nanti penelitian tertentu untuk menghasilkan produk-produk anti serangga tadi dari tanaman-tanaman serangga, bisa nanti kalian teliti sebagai produk untuk anti serangga. Ya. Nah, kalau gitu bagaimana dengan kelebihannya? Ada 5 kelebihan. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi. Ya, kalau sudah jadi tempe, dia berarti sumber protein. Ya, kemudian dia jadi nata de coco. Dia punya kandungan seratnya tinggi. Kemudian teknologi ini relatif sederhana. Ya, tidak membutuhkan biaya yang terlalu
banyak, terlalu mahal, menciptakan produk baru. Ya, kemudian secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi. Dan yang terakhir, efek jangka panjang sudah dikenal karena sistemnya sudah mapan dan turun-temurun. Ya, sudah mapan dan turun-temurun. Produk mekanismenya bagaimana sehingga menjadi sebuah produk. Oke, sudah paham? Sudah, Ibu. Sangat paham? Sangat, Ibu. Oke, berikan aplaus bagi kita semua. Kalau kalian paham, Ibu minta 2 orang memberikan kesimpulan. Ada yang bisa? Ya, silakan kesimpulan. Ya, silakan Sanu. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang bioteknologi konvensional sesuai dengan apa yang tadi. Jadi bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu ciri-ciri dalam bioteknologi konvensional itu dikenal sejak awal peradaban manusia dan penyerapannya itu belum menggunakan prinsip-prinsip secara ilmiah. Nah, di sini salah satu manfaatnya itu dapat meningkatkan kandungan nutrisi dari hasil makanan dan minuman, contohnya itu seperti yogurt, tempe, tahu dan lain-lain sebagainya. Salah satu kelebihan dan kekurangannya itu di sini, kelebihannya itu dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, sedangkan salah satu kekurangannya itu tidak mungkin dapat mengatasi masalah ketidakcocokan genetik. Itu saja itu yang dapat saya Oke, kita berikan. Ya, di akhir materi Ibu ini, Ibu ada kasih satu slide, bisa dibaca? Aku bangga Menjadi guru adalah profesi paling mulia. maka muliakan diri kita dengan akhlak. Ya. Mengakhiri pertemuan kita di hari ini, kita akan berdoa. Sebelumnya, Ibu minta absen, ketua tingkat, absen ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu perhatikan yang hadir semua ladies ya. Iya, Ibu. Yang cowok-cowok ini tidak ada. Jadi tolong ya ketua tingkat, dicek kembali lewat WA grup angkatan. Tolong dikonfirmasi kehadiran teman-teman untuk terutama untuk proyek. Nanti modul proyeknya Ibu kirimkan di WA grup angkatan. Oke, sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Dipersilakan. Terima kasih dosen, Ibu dosen dan teman-teman. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa saling mengingatkan teman-teman yang lain untuk hadir di kuliahnya Ibu. Sampai ketemu. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah bioteknologi pada program studi pendidikan biologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Gotong Royong Masuli. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve Tabea.